Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas proyek saya, di mana proyek ini itu kita disuruh merancang sistem pemantauan tanaman yang bakal dirancang untuk mengelola atau memantau kondisi tanaman yang menggunakan data sensor. Nah, jadi di sistem ini saya menggunakan database SQLite untuk menyimpan informasi semua tanaman, data sensor, dan metadata sensor. Nah, jadi terus nanti juga bakal ada sensor-sensornya, kemudian juga ada fitur untuk menampilkan grafik untuk si pengguna ini bisa menambahkan atau menghapus tanaman serta menarik balik data dari berbagai sensor seperti suhu udara dan lain-lain. Dan juga dia bakal menganalisis si tanaman dari waktu ke waktu. Jadi dari tanggal awal sampai tanggal akhir gitu. Nah, jadi kode yang saya buat yang pertama di sini ada mengimpor library, yaitu ada beberapa library yang diimpor. Yang pertama ada request, ini untuk permintaan HTTP-nya. Kemudian SQLite, ini untuk database si SQLite-nya. Kemudian import matplotlib, nah ini untuk buat grafiknya. Kemudian si datetime ini untuk tanggal dan waktunya. Terus ada time untuk penundaan, untuk penambahan penundaan. Terus ada OS, ini sistem operasi, sama SES ini interactor Python-nya. Terus yang pertama ada kelas Nilam Monitoring System. Nah, kelas ini dia akan mengelola sistem pemantauan tanaman. Di mana di sini ada def in self npm, di mana kita metode ini dipanggil saat objek kelas dibuat. Di mana ada npm, yaitu berisi nomor mahasiswa, kemudian API base dari URL dari API sensornya, kemudian self com, nah ini dia koneksi ke database SQLite-nya. Kemudian ada setup database, ini menyiapkan tabel dalam database. Nah, untuk kursornya ini dia akan menjalankan perintah dari si SQL tadi yang udah kita masukkan. Jadi dia ini bakal jalani kalau misalnya kita sesuai dengan perintah SQL-nya. Kemudian di bawah ini ada kursor execute. Ini dia bakal membuat tabel sensor data untuk menyimpan data sensor terkait tanaman. Nah, jadi ini tuh dibuat untuk disimpan sensor dari si tanaman tadi. Nah, kalau yang untuk ini dia bakal buat tabel sensor metadata untuk menyimpan informasi tentang jenis sensor. Nah, kalau yang ini untuk tanaman, kalau yang ini untuk si sensornya. Nah, sedangkan sensornya ini ada 9. Nah, ini daftar sensor yang akan dimasukkan ke dalam tabel metadata. Kemudian bakal disimpan, bakal disimpan ke dalam tabel sensor metadata, dan dia bakal mengkomit perubahannya ke database. Ya. Kemudian ada def tambah tanaman. Ini tuh metode yang digunakan untuk menambahkan tanaman baru ke si database. Jadi ini kalau misalnya ada tanaman baru yang kita ingin tambahkan, kita bisa gunakan metode ini. Nah, untuk try ini kita bisa menjalankan perintah SQL. Dia ini kayak menambahkan tanaman baru. Kalau misalnya berhasil, dia akan memanggil metode untuk membaca si sensornya, untuk membaca data sensor tadi. Nah, kalau yang accept ini, dia ini bakal menangani kesalahan gitu. Kalau misalnya terjadi kesalahan, misalnya ID tanamannya udah ada nih, dia akan mencetak pesan kesalahan. Nah, yang def hapus tanaman ini dia tuh untuk menghapus tanaman dari si database.
Terus kalau yang if kursor nih, dia ini penghapusan juga. Cuman jika ada baris yang dihapus, dia tuh bakal melakukan perubahan dan cetak pesan sukses. Jika tidak, cetak pesan bahwa tanaman tidak ditemukan. Kalau misalnya nggak ada, dia bakal cetaknya pesan bahwa tidak ditemukan. Kalau yang daftar tanaman ini, dia ini untuk metode yang digunakan adalah metode untuk menampilkan semua tanaman yang udah terdaftar tadi. Kalau yang kursor ini, dia tuh bakal mengambil semua data tanaman, mengambil semua data tanaman tadi. Terus yang for in tanaman, if not ini dia bakal mencetak, ini yang belum ada tanaman terdaftar. Kalau yang misalnya nggak ada terdaftar, dia cetak pesan yang kalau misalnya nggak ada terdaftar, cetak pesan dan keluar, dia bakal keluar dari metode yang tadi udah kita buat. Nah, kalau yang ini yang baru mencetak header untuk daftar tanaman. Sedangkan yang for in tanaman ini, dia mencetak setiap tanaman dengan format yang rapi. Nah, ini dia. Nah, untuk baca data sensor ini, dia itu metode sensor terbaru untuk tanaman tertentu. Kayak URL ini, dia membuat URL permintaan API berdasarkan ID tanaman dan jenis si sensornya. Untuk try, ini dia mengirim juga permintaan tadi ke si URL yang telah dibuat. Kemudian dia bakal menangani respon jika status kodenya 200 oke, ambil data JSON dan ambil nilai sensornya. Terus dia bakal disimpan dia bakal ngesimpan data sensor ke dalam tabel data sensor data dan bakal iniin perubahannya. Kemudian yang else nih, dia ini bakal menangani kesalahan respon. Kalau misalnya dia ada kesalahan, dia bakal mencetak pesan kesalahan tersebut. Kemudian untuk dev baca data semua sensor ini juga sama. Ini metode untuk membaca data dari semua sensor untuk tanaman tertentu atau semua tanaman. Jadi semua atau tanaman tertentu dia pakai metode ini. Kemudian yang menentukan tanaman ini, misalnya jika ID tanaman diberikan, gunakan itu. Jika tidak, ambil semua ID tanaman dari database. Ya. Terus kalau yang if not tanaman, ini juga sama. Jika tidak ada tanaman terdaftar, cetak pesan dan keluar dari metodenya. Jadi bakal keluar pesan kayak gitu. Kalau total sensor ini, dia itu menghitung total sensor yang akan dibaca berdasarkan jumlah si tanamannya. Nah, kalau yang print ini, dia nih untuk setiap tanaman dari setiap jenis sensor, panggil metode baca data sensor dan cetak status pembacaannya. Terus mencetak setelah semua data sensor dibaca, dia bakal dicetak pesan selesai. Nah, kalau yang plot ini, dia tuh untuk membuat grafik dari data yang diberikan. Tadi kan kita udah masukin data. Nah, sekarang dia bakal ngebuat si grafiknya. Nah, untuk yang figur nih, file size nih, dia ini untuk mengukur grafik, menggambar data sama menambahkan label serta grid-nya. Terus kalau yang if not nih, dia ini bakal menampilkan atau menyimpan grafik. Jika tidak ada tampilan, simpan grafik ke file. Jika ada, tampilkan grafik, ya. Jadi untuk dev satu tanaman ini adalah memplot data dari satu tanaman dan satu sensor ke dalam yang data yang telah diberikan tadi, ke dalam si query-nya. Terus di sini mana tadi ya? Nah, ini kan ada query nih. Nah, si query ini tuh dia mengambil data berdasarkan ID tanaman dan jenis sensornya. Nah, terus di sini
dia ini bakal menambahkan filter tanggal mulai sama tanggal akhirnya. Terus dia bakal menjalankan si query-nya. Kemudian ini untuk menangani data kosong. Jika tidak ada data yang ditemukan, dia bakal ngecetak pesan dan keluar dari si metodenya. Self plot data ini, dia ini memanggil metode plot data untuk membuat grafik dari data yang diambil tadi. Terus kalau ini juga sama kayak menangani kesalahan, cetak pesan kesalahan. Terus yang ini tuh untuk mengambil dan memplot data dari semua sensor untuk satu tanaman. Kalau tadi kebalik kan, dari tanaman ke sensor. Kalau ini dari semua sensor ke satu tanaman. Terus kalau misalnya try ini, dia mengambil semua sensor, itu mengambil semua jenis sensor dari metadata tadi. Terus nah kalau yang ini, kalau yang ini tuh dia tuh menyiapkan grafik untuk semua sensor yang ada. Terus si query-nya ini dia bakal mengambil data berdasarkan ID tanaman dan jenis sensor tadi. Kemudian dia bakal menambahkan filter tanggal juga kayak tadi. Kemudian dia bakal membuat setiap sensor dan dia membuat subplot dari untuk setiap sensor dan menggambar datanya. Kemudian dia menambahkan judul dan mengatur layoutnya. Jadi untuk menambahkan judul untuk seluruh grafik dan membuat layoutnya tuh. Terus yang if not nih, dia tuh bakal menyimpan grafik ke file jika tidak ada tampilan GUI-nya atau menampilkan grafik. Terus kayak ini kita juga kalau misalnya kesalahan. Terus ini menutup ke si database-nya. Metode ini digunakan untuk menutup koneksi ke database. Terus kalau dev ini kita disuruh input npm dari pengguna dan membuat objek nilai monitoring system. Terus while true ini dia tuh menampilkan menu untuk si pengguna tadi. Jadi kayak ada pilihan gitu 1 2 3 4, satunya sistem, satunya ini, 2 tarik data, 3 tampilkan grafik, 4 keluar. Nah, terus nanti ada 1, ini berarti kita placeholder-nya untuk menu kelola tanaman. Kalau yang 2 ini untuk membaca data dari semua sensor. Kalau yang ketiga ini masukkan ID tanaman. Kalau keempat ini programnya selesai atau ulang atau gitulah kalau misalnya ada di data yang kita masukkan. Jadi gitu. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah tes masukkan npm-nya, terus ada pilihan, terus saya pilih menu ketiga tampilkan grafik. Terus minta masukkan ID tanamannya, saya 1, masukkan jenis sensornya 4, terus grafik disimpan sebagai grafik di gambar 14. Nah, ini contohnya. Kita ulang ya. 24, 10, 50, 100, 27. Terus 3, tampilkan grafik 1, 4. Nah. Oh, tadi kita masuk kelola tanaman dulu. Jalan